Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Jumat ceria. Masya Allah. Anak-anak gimana kabarnya di rumah? Sehat ya insya Allah. Nah, Ustazah ini juga alhamdulillah masih diberikan Allah kesehatan. Anak-anak, semoga anak-anak dimanapun berada diberikan Allah kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Nah anak-anak, hari ini di hari Jumat, Ustazah Eni kembali menjumpai anak-anak untuk menyampaikan majelis pagi spesial hari Jumat. Nah, hari ini Ustazah Eni akan menyampaikan tentang manfaat membaca surah Al-Kahfi atau tentang kandungan surah Al-Kahfi. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, pada hari Jumat terdapat beberapa sunnah-sunnah dari Rasulullah yang umatnya kerjakan. Salah satunya adalah Rasulullah menyunahkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Nah, anak-anak tahu nggak? Rasulullah bilang, jika kita membaca surah Al-Kahfi, kita akan dicahayai atau akan diterangi oleh 2 cahaya dari hari Jumat ini hingga Jumat depannya lagi. Masya Allah ya. Nah, Ustazah ini mau cerita nih tentang Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Nah, anak-anak, Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi adalah penghuni gua. Kenapa sih mereka disebut penghuni gua? Nah, ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu kala, ada 7 orang pemuda. Masya Allah, 7 orang pemuda ini adalah pemuda yang beriman kepada Allah, mempercayai keesaan Allah. Namun, dia hidup di zaman yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim, raja yang kejam, raja yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan dan tidak ingin ada seorang rakyatnya pun yang beriman kepada orang lain kecuali beriman kepada dirinya. Maka dari itu, 7 orang pemuda ini tadi pergi menyelamatkan dirinya, menyelamatkan imannya, agar dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ke-7 orang pemuda tadi pergi bersembunyi dan menyelamatkan imannya. Ternyata mereka menemukan sebuah gua. Niat hati mereka adalah untuk bersembunyi sementara, istirahat di dalam gua. Namun, oleh takdir Allah, Allah membiarkan 7 orang pemuda ini istirahat, tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Kenapa ini bisa terjadi, Ustazah? Bisa karena takdir Allah, dan Allah yang mengizinkan mereka untuk istirahat dan tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Nah, pada suatu hari Allah membangunkan mereka. Setelah ratusan tahun tertidur, ternyata Allah membangunkan salah satu dari mereka, dan kemudian yang lainnya menyusul bangun. Apa yang mereka lakukan pada saat bangun? Nah, mereka mengira mereka hanya tidur 1 atau 2 jam. Ternyata mereka sudah tidur selama ratusan tahun. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Apakah kalian tidak lapar? Siapa yang akan pergi berbelanja untuk membeli makanan?" Nih, mereka membawa perbekalan tapi tidak membawa makanan. Jadi, uang yang mereka bawa mereka kumpulkan untuk membeli makanan. Jadi mereka mengutus salah satu di antara mereka untuk keluar mencari persediaan makanan. Nah, pada saat salah satu orang tadi keluar dan melihat di luar gua sudah aman, jadi mereka ke pasar.
salah satu dari mereka pergi ke pasar, kemudian mencari toko makanan, kemudian membelanjakan makanan. Nah, pada saat hendak membayar, ternyata penjual makanan tersebut kaget karena uang yang diberikan oleh pemuda tadi ternyata sudah tidak berlaku lagi dan uangnya sudah lama sekali. Maka dari itu sang pemuda pun bingung kenapa uangnya tidak laku lagi. Kemudian pada akhirnya pemuda tadi pun dibawa kepada raja, menghadap raja. Namun pemuda tadi bilang bahwa masih ada teman-teman lain di gua bersamanya. Akhirnya prajurit dari raja tadi membawa 7 orang pemuda tadi menghadap raja, dan akhirnya mereka menceritakan kisah mereka bersembunyi ke dalam gua untuk menyelamatkan iman mereka. Ternyata rajanya sudah berganti, dan pada saat diketahui ternyata mereka sudah melewati ratusan tahun tidur di dalam gua. Masya Allah, atas kehendak Allah mereka masih diberikan Allah kesehatan, dan Allah melakukan itu untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa jika Allah mau apapun bisa terjadi. Dan alhamdulillah 7 orang pemuda tadi berhasil menyelamatkan iman mereka dari raja yang zolim. Masya Allah. Nah anak-anak, alhamdulillah itulah tadi kisah tentang Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Iya. Nah, Ustazah ini cukupkan dulu ya majelis pagi kita. Sampai di sini, semoga apa yang Ustazah ini sampaikan dapat bermanfaat buat anak-anak. Jangan lupa, jika anak-anak sudah mahir, sudah bisa membaca Al-Quran setiap hari Jumat, selain memotong kuku, selain melakukan sunnah-sunnah hari Jumat lainnya, anak-anak juga Ustazah ini harapkan bisa membiasakan diri untuk membaca surah Al-Kahfi. Masya Allah. Ustazah ini tutup. Semoga bermanfaat kepada anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.